Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Tadi kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar. Allah menceritakan tentang kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, di antaranya kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat Tsamud bin nuzur faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalali wa su'ur." Sungguhnya kaum Tsamud telah mendustakan peringatan-peringatanku atau telah mendustakan para rasulku, yaitu telah mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Apa yang menyebabkan mereka mendustakan Nabi Saleh? Di antaranya Allah hikayatkan perkataan mereka, faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uh. Apakah kita mengikuti satu orang saja? Satu orang kita ikuti, ya. Inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Kalau begitu kita berada dalam kesesatan dan dalam kegilaan. Aulqiya alaihi dzikru min bainina. Apakah dia yang diberi wahyu sementara kita tidak? Bal huwa kadzabun asyir. Sungguhnya Saleh itu adalah pendusta dan sombong. Allah menjelaskan di antara sebab mereka menolak hidayah adalah karena hasad. Karena apa? Hasad. Kata mereka, abasyaram minna. Dia cuma satu orang, kita komplotannya banyak, dia cuma satu orang. Aulqiya dzikru alaihi min bainina. Kok dia yang dipilih jadi seorang rasul diturunkan wahyu sementara kita tidak? Ini hasad, penyakit berbahaya, dan dia adalah penyakit pertama di langit. Awwalu ma usiya bihi ar-rabb fis sama wa fil ard. Dosa yang pertama kali terjadi di langit dan di bumi adalah hasad. Di langit hasadnya iblis kepada Adam sehingga menjadikan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Di antaranya karena hasad. Karena iblis sudah lama diciptakan oleh Allah dan kedudukannya tinggi, bahkan dia dari jin tapi dia bergaulnya sama malaikat karena kedudukannya tinggi. Kemudian tiba-tiba Allah menciptakan pendatang baru, Adam alaihissalam, yang Allah berikan kemuliaan. Dan akhirnya ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Ya. Kenapa? Hasad. Ya. Kemudian di bumi maksiat pertama kali terjadi, Qabil membunuh Habil. Qabil membunuh Habil. Kenapa? Karena kurbannya Habil diterima, adapun kurbannya Qabil tidak diterima. Ya. Akhirnya Qabil membunuh saudara kandungnya Habil gara-gara hasad. Ya. Kemudian juga Yahudi, kenapa tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad. Karena Nabi Muhammad SAW dari suku Arab, sementara Yahudi dari Bani Israel. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi kecuali dari suku mereka, padahal mereka mengetahui akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya kaum Tsamud tidak beriman kepada Nabi Saleh karena hasad. Kata mereka, kenapa kita yang ramai banyak, kenapa harus nurut sama satu orang? Aulqiya dzikru alaihi min bainina. Kok dia yang dipilih jadi nabi sementara kita tidak dipilih jadi nabi? Demikian juga kaum musyrikin tidak beriman kepada Nabi Muhammad, di antaranya mereka hasad. Ya, ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Allah sebutkan perkataan mereka, kata mereka, kok bisa mereka yang dapat kenikmatan dari Allah sedangkan kita tidak, ya. Sedangkan kita tidak, ya. Oleh karenanya di antara sebab kenapa Abu Jahal sangat tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sebab utamanya karena hasad. Karena Abu Jahal, Amr bin Hisham, yang dia berasal dari suku Bani Makhzum. Jadi Amr bin Hisham al-Makhzumi atau Abu Jahal al-Makhzumi. Sementara Nabi Muhammad SAW dari Banu Hashim, dan dua-duanya dari Quraisy. Banu Makhzum dan Banu Hashim selalu bersaing dalam kemuliaan, dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji, ya, dalam pengurusan, dalam sedekah dan infak. Ya, mereka selalu bersaing sehingga Abu Jahal berkata, sampai ketika kami Banu Makhzum dan Banu Hashim sudah setara, tiba-tiba dari Banu Hashim ada seorang nabi. Terus bagaimana kalau kita ngaku dia ada nabi? Ya sudah, kita selesai, kita kalah. Ya, supaya persaingan tetap berjalan, tidak ada nabi dari mereka. Jadi
sebab utama Abu Jahal tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena apa? Karena hasad. Oleh karena ikhwan, para jamaah, hati-hati dengan penyakit hasad. Hasad ini menghalangi orang dari kebaikan dan membinasakan orang, menjerumuskan dalam neraka jahanam. Wal iyadzu billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.